Halo semuanya, kembali bertemu lagi bersama Mr. Theo di sini. Dan pada kesempatan kali ini, Mr. Theo akan kembali bersama-sama membahas tentang bagian dari materi bilangan bulat, yaitu persen. Nah, tapi sebelumnya, Mr. Theo akan share screen terlebih dahulu. Oke, kita hari ini akan sama-sama mempelajari tentang beberapa soal tentang persen, ya. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama, ya. Ubahlah masing-masing pecahan berikut menjadi bentuk persen. Di soal pertama ada 8/5. Kita tahu bahwa bentuk persen itu artinya adalah per 100. Berarti otomatis semua pecahan yang ada di sini kita akan sama-sama ubah nih nanti menjadi per 100. Yang pertama 8/5. 8/5 kita harus ubah menjadi per 100. Berarti otomatis 5-nya ini harus jadi 100 nih. Nah, 5 kali berapa biar jadi 100? Kita tahu bahwa 5 kali 20 itu bisa menjadi 100. Nah, kalau yang bawah dikalikan 20, berarti yang atas pun juga dikali 20. Berarti 8 dikali 20, berarti 160 per 100. Nah, kalau sudah per 100 seperti ini, kita tinggal ubah langsung menjadi bentuk persen, yaitu 160%. Mudah bukan? Oke, sekarang kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua ada pecahan 7/3. 7/3 kita harus ubah menjadi bentuk persen. Gimana caranya? Saya akan tampilkan caranya. Nah, seperti ini, ya. Langkah pertama, kita tahu bahwa 3 ini tidak bisa langsung diubah menjadi per 100 ya. Nah, paling mudah kita akan kalikan dengan 100 dulu malah, ya. Semuanya kita kalikan dengan 100. 7 baik 7-nya dan 3-nya kita kalikan 100 menjadi 700 per 300. Nah, setelah dikalikan dengan 100, kita tinggal bagi 3 yang bawah ini 300 biar jadi 100 gimana? Kita tinggal bagi saja dengan 3. Ya, 300 dibagi 3 berarti 100. Nah, yang 700 pun sama kita bagi dengan 3. 700 dibagi 3 menjadi 233,3333 dan seterusnya. Bisa bulatkan ini menjadi 2 angka di belakang koma. Jadinya 233,33. Nah, di sini sudah per 100. Nah, kemudian kita ubah menjadi bentuk persen menjadi 233,33%. Mudah bukan? Kemudian soal ketiga 5/40. 5/40 kita ubah menjadi per 100. Nah, 40 kali berapa? Nah, kalikan desimal pastinya ya. Tidak mungkin 40 kali angka genap atau angka bilangan yang bulat bisa jadi 100 ya. Jadi langkah pertama 40 kita kalikan dengan 25 dulu jadinya 1000 ya. Kalikan dengan 25 dulu menjadi per 1000. Yang atas juga kalikan 25 menjadi 125. Nah, sesudah ketemu 125 per 1000 kita tinggal hilangkan atau kita tinggal bagi 10 nih penyebutnya. 1000 dibagi 10 kan 100, jadi kita bagi 10. 1000 bagi 10 100. Berarti yang atas juga harus dibagi 10 ya. 125 dibagi 10 menjadi 12,5. 12,5 per 100. Nah, karena sudah per 100 berarti jadinya 12,5%. Kemudian soal keempat. Soal keempat adalah kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Ya, 2/5. Kalau kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa berarti 2 kali 5 10 tambah 2 berarti 12/5. Ya, 12/5. Nah, mudah nih karena per 5 berarti kita tinggal kalikan 20 seperti soal yang pertama kita kalikan 20. Berarti 5 kali 20 yang atasnya 12 tadi, 12 kali 20 juga menjadi 240 per 100. Seperti ini. 240 per 100 berarti 240% karena sudah per 100. Kemudian 7,5 sama prosesnya dengan yang D, kita jadikan pecahan biasa dulu. Ya, 2 kali 7 14 tambah 1 15, 15 per 2. 15 per 2 biar jadi per 100 berarti 2-nya kali 50 ya.
Berarti 2 kali 50, yang atasnya 15 kali 50. Ya, 15 kali 50 adalah 750. 750 per 100, karena sudah per 100, berarti 750%. Mudah bukan? Ada banyak cara untuk mengubah pecahan menjadi persen. Kita perlu memahami bentuk pecahannya itu sendiri. Ya. Kalau memang belum paham, silakan kalian putar videonya ini dari awal proses sampai akhirnya, sampai kalian paham. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya, ubahlah masing-masing persen berikut. Nah, ini semuanya dalam bentuk persen nih. Masing persen berikut menjadi pecahan dalam bentuk paling sederhana. Kita tahu bahwa persen tadi adalah per 100. Nah, kalau di sini 26%, berarti kan sama aja 26 per 100. 26 per 100 masih bisa disederhanakan. Sama-sama bisa dibagi 2. 26 bagi 2, 13. 100 bagi 2, 50. 13 per 50. Mudah bukan? Kemudian, yang B, caranya sama dengan yang A. 80%, berarti otomatis ini adalah 80 per 100. 80 per 100 kita bisa sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 20. Ya, 80 bagi 20 adalah 4. 100 bagi 20 adalah 5. 4 per 5 ini sudah paling sederhana. Ya. Oke, kemudian, nah yang C ini kita bentuknya unik nih. Pecahan dipersenkan ya, 1/4%. Gimana cara menyelesaikannya? Perhatikan ini. Nah, ini prosesnya. Ya, saya akan jelaskan. 1/4% kita ubah menjadi 1/4 per 100. Ingat pecahan kontinu ya, bentuknya hampir sama dengan pecahan kontinu. Ya, 1/4 per 100. 1/4 per 100 ini kan sama aja 1/4 dibagi 100. Ya, 1/4 dibagi 100 ini kan 100-nya ini kan sama aja 100 per 1. Ya, 100 per 1. 1/4 dibagi 100 per 1 sama dengan 1/4 dikalikan, dibalik ya, 100 per 1-nya jadi 1 per 100. Ya, tinggal kita kalikan menjadi 1/400. Nah, ini sudah paling sederhana, 1/400, kita bisa sederhanakan lagi. Oke, kita lanjut ke soal yang D. 1,25. Nah, sekarang yang desimal nih. Kalau ini tadi yang C pecahan, sekarang desimal. 1,25%. 1,25% sama prosesnya. Ya, kita jadiin ini menjadi pecahan biasa dulu. Berarti 125 per 100%. Jadi kalau ditulis gini dong. 1,25%, berarti 125 per 100 di per 100 lagi. Ya, karena persen ya. Nah, sama prosesnya seperti yang C. Kalau sudah seperti ini, kita kan ubah bentuknya menjadi 125 per 100 dibagi 100. 100 ini sama aja 100 per 1. 100 per 1 dibalik, karena ini pembagian ya. 125 per 100 disederhanakan sama-sama bisa dibagi 25. 125 bagi 25 adalah 5. 100 dibagi 25 adalah 4. Mister sederhanakan menjadi 5/4 ya, lebih kecil angkanya nanti. Ya, 5/4 pembagian berarti dibalik ya, menjadi 1 per 100. Ya, jadi 5 per 400. 5 per 400 bisa disederhanakan menjadi sama-sama bisa dibagi 5 ya. 1 per 80. Mudah bukan? Kemudian yang E, 250%. Nah, ini langsung aja. 250% sama aja 250 per 100. 250 per 100 sama kita sederhanakan jadi 10/4 karena sama-sama bisa dibagi 25. 10/4 masih bisa sederhanakan jadi 5/2. 5/2 diubah menjadi bentuk pecahan campuran menjadi 2,5. Nah, ini sudah bentuk paling sederhana. Kemudian yang F. Nah, yang F ini caranya hampir sama yang C. Tapi kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ya, 33 1/3%. 33 1/3% sama 33 1/3% itu sama aja 3 kali 33 99 ditambah 1 100/3. 100/3% berarti per 100. 100/3 per 100 sama aja 100/3 dibagi 100. Ya, seperti tadi 100 ini kita bisa jadikan 100 per 1. Ya, 100 per 1. Karena ini pembagian berarti kita tinggal balik. 100/3 dikali 1 per 100. Nah, sama-sama 100, berarti ini kita tinggal coret. Hasilnya 1/3. Kemudian yang G. 6,25. Nah, ini prosesnya sama dengan yang D.
6,25 kita jadiin pecahan biasa dulu. Jadi 625 per 100. Ya, 6,25% berarti 625 per 100 per 100. Ya, karena persen. Kita ubah bentuknya menjadi 625 per 100 dibagi 100. 100 per 1. Seperti biasa tadi 100 per 1. Ya, 100 per 1 dibalik 625-nya disederhanakan dulu bisa. Kita bagi dengan 25, 625 bagi 25 adalah 25, 100 bagi 25 adalah 4. Berarti 25 per 4 dikali 1 per 100. Ya, 25. 25-nya ini kita bisa coret habis ya. Dengan ini menjadi 4. Ya, ini jadi 4. Ini jadi 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Berarti yang atas ini kan 1. 1 kali 1, 1. 4 kali 4, 16. 1 per 16. Ini 6,25%. Oke. Kemudian 37,5. Soal terakhir. 37,5%. Sama prosesnya. Ya. Jadi 375 per 10. Ya, karena ini satu angka di belakang koma. 375 per 10 per 100 karena persen. Per 100. Sama aja 375 per 10 dibagi 100 ya. 100 per 1 seperti tadi. Berarti 375 per 10 dikali 1 per 100 berarti 375 per 1000. Kita sederhanakan bisa dibagi 25 ya. Bisa dibagi 25 menjadi 15. 1000 bagi 25 40. 15 per 40 3 per 8. Itu bentuk paling sederhana. 3 per 8. Mudah bukan? Oke. Kalau kalian masih bingung dengan prosesnya, kalian bisa putar video ini dari awal proses sampai akhir proses sampai kalian benar-benar paham. Ya, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Ya, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ubah masing-masing bilangan desimal berikut menjadi persen. Nah, berarti otomatis kita ubah dulu ini menjadi pecahan biasa. Ya, 0,38. 0,38 kalau diubah menjadi bentuk persen berarti 38 per 100 nih kan. 38 per 100 berarti 38%. Udah kan? 0,7. 0,7 dijadikan pecahan biasa berarti 7 per 10. Masih belum per 100 kan? 7 per 10 berarti 10. Penyebutnya harus jadiin 100. Berarti kalau penyebutnya 10 berarti dikalikan 10. Yang atas juga kalikan 10 menjadi 70 per 100. Berarti 70%. Oke, soal ketiga 4,01. 4,01 dua angka di belakang koma berarti ini per 100. 401 per 100. Yang 401 per 100 berarti 401 persen. Kemudian 0,001 ini 1 per 1000. Ya, 1 per 1000. Berarti kita harus ubah ini menjadi per 100. Kita bagi 10. Ya, 1000 bagi 10 100, 1 dibagi 10 berarti 0,1. Ya, 0,1 per 100 berarti 0,1 persen. Kemudian 0,02 berarti ini 2 per 100. Sudah langsung 2%. Mudah bukan? Cukup cepat, tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan soal ini. Ada 5 soal. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ubahlah masing-masing persen berikut menjadi bilangan desimal. Oke, yang pertama 34% berarti 34 per 100. Nah, langsung 0,34 karena per 100 kan. 1,25%. 1,25% berarti 1,25 per 100. Kita hilangkan seperti pembagian desimal, kita hilangkan komanya dulu. Ya, karena ini 1,25 berarti kalikan 100. Yang bawah juga harus kalikan 100, berarti 125, komanya hilang. Yang bawah jadi 10.000. 125 per 10.000 berarti 0,0125. 5,82%. Caranya sama, berarti ini sama aja 5,82 per 100, karena persen ya, 5,82 per 100, kita hilangkan komanya. Karena ini dua angka di belakang koma, berarti kan kalikan 100. Yang atas kali 100, yang bawah juga harus dikalikan 100. 5,82 kali 100, 582. 100 kali 100, 10.000. Berarti 582 per 10.000, 0,0582. Soal ke D, 68%. 68% berarti 68 per 100, 0,68. Udah kan? 1,6%. Oke, 1,6% berarti sama, kita hilangkan komanya.
Cuma ini hanya satu angka di belakang koma, berarti kita tinggal kalikan 10, bukan 100 ya. Kalau di soal B dan C ini kita kalikan 100, tapi karena ini satu angka di belakang koma, 1,6, berarti untuk menghilangkan komanya kita kalikan 10, karena satu angka di belakang koma. Atas dikalikan 10, bawah juga dikalikan 10. 1,6 kali 10, 16. 100 kalikan 10 sama dengan 1000. 16 per 1000. Berarti 0,016. Mudah bukan? Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya, ini adalah bentuk soal cerita. Tuan Verma menempuh perjalanan sejauh 25 km. Jadi perjalanannya sejauh 25 km. 88% dari perjalanannya menggunakan mobil. Berapa jarak yang dia tempuh dengan mobil? Nah, berarti kan kita tahu dulu dia pakai mobil ini 88% dari perjalanannya. Perjalanannya total berarti 25 km. Berarti 88% dari 25 km dia pakai mobil. Tinggal kita hitung jarak tempuhnya. Ya. Berarti diketahui jarak perjalanan. Nah, kebetulan karena ini soal cerita, berarti Mister akan pakai diketahui, ditanya, dijawab. Diketahui jarak perjalanannya 25%. Perjalanan pakai mobil dalam persen adalah 88% dia pakai mobil. Ya, dari 25 ya. Nah, ditanya adalah jarak tempuh mobil. Kita jawab sama-sama. Nah, kita lihat di sini. Dia pakai mobil, berarti jarak tempuhnya adalah sejauh 88%. Ya, dari perjalanannya. Dari perjalanannya berarti dari 25. Berarti kita bisa tulis 80% dari perjalanannya menggunakan mobil. 88% ya. Ada kata dari, berarti nanti kita kalikan. Ya, berarti dia pakai mobil adalah 88% dari, jadi kali ya, dari perjalanannya totalnya kan 25, berarti dari 25 km. Ya, ini jarak tempuh mobilnya. Ya, sehingga kita bisa hitung 88% jadi 88/100 dikalikan 25 km adalah 22 km. Ya, udah bukan? Intinya kalau kita bisa membaca dengan teliti, pasti kita bisa mengerjakan soal ini. Ya, kita ke soal selanjutnya. Untuk mengurangi pengeluaran, sebuah perusahaan memutuskan untuk mengurangi pemakaian bensin sebanyak 15%. 15% dari mana? Dari pemakaian semula pastinya. Ya, dikurangi dari pemakaian semula. Jika pemakaian bensin sebanyak bensin ini saat ini berarti semulanya adalah 580 liter per bulan, hitunglah pengurangan pemakaian bensin per bulannya. Dan tentukan juga pemakaian bensin bulanan perusahaan itu sekarang, berarti yang baru setelah dikurangi. Ya, berarti kita tulis diketahuinya pemakaian bensin semula adalah 580 liter per bulan. Ini ya, 580 liter per bulan. Kemudian pengurangannya, persen pengurangannya adalah 15%. Dari mana? Dari 580 tentunya. Ditanya adalah pengurangan bensin dan pemakaian bensin sekarang. Kita jawab ya. Kita jawab. Pertama adalah kita cari pengurangan bensin. Pengurangan bensinnya 15% nih. 15% dari mana? Dari pemakaian semula, ya udah kita tinggal kalikan. 15% kali 580 liter. Ya, 15/100 kali 580 liter adalah 87 liter. Ini pengurangannya. Nah, sekarang kita hitung pemakaian bensin sekarang. Pemakaiannya berarti tinggal kita kurangi. Pemakaian awal atau semula 580 dikurangi pengurangannya. 580 kurangi 87, 493 liter. Mudah bukan? Untuk soal cerita ini, sekali lagi Mister ingatkan, baca soal dengan teliti, ya, dengan hati-hati, agar kalian bisa memahami soal tersebut dan bisa menyelesaikannya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Ibu berbelanja ke pasar. Uang yang dibawanya dibelikan sembako sebesar 75%. Sedangkan sisanya 100.000. Berapa uang yang dibelikan sembako dan berapa jumlah uang itu semula? Pembahasan. Diketahui pasti persentase uang ibu untuk sembako ya. Persentase untuk sembakonya 75%. Berarti sisa uangnya 100.000. Nah, 100.000 ini berapa persen? Kalau dipakai sembako 75 berarti sisanya 25% pasti. Karena totalnya kan 100%. Berarti 100.000 ini sama aja 25% dari uangnya ibu semula. Ya. Ya, kita tahu ya, karena 75%-nya dipakai untuk sembako, berarti sisanya 25% dari uang ibu semula.
Nah, karena sisanya sudah tahu 100, berarti 100.000 ini sama aja 25% dari uang ibu. Pertanyaannya adalah uang ibu semula dan uang untuk beli sembako. Kita akan kerjakan sama-sama. Ya. Pertama, kita tahu bahwa ini kita akan pakai yang sudah diketahui pakai lengkap ini. Sisa uangnya adalah 25% dari uang ibu. Ya, 25% dari uang ibu yaitu 100.000. Ya. Sisa uang 25 dari uang ibu semula maksudnya adalah 100.000. Ya, ada kata dari. Ya, berarti otomatis kita bisa tulis nih sisa uang sama aja 25% dikali uang ibu semula sama dengan 100.000. Nah, kita kan belum tahu nih uang ibu nih. 25% kali uang ibu berapa biar jadi 100.000. Ya, kita tinggal bagi aja. Berarti uang ibu sisa uangnya kan 25%, berarti 25/100 kali uang ibu sama dengan 100.000. Berarti uang ibu sama aja 100.000 dibagi 25/100. Ya. Uang ibu semula berarti 100.000 dikali 100/25. Pembagian dibalik ya. Berarti uang ibu adalah 400.000. Ya, adalah 400.000. Oke. Uang ibu semula sudah tahu 400.000. Sekarang kita tinggal hitung yang untuk beli sembako. Untuk beli sembako sebesar 75% dari uang ibu kan. Berarti uang ibunya sudah tahu, berarti 75% dari uang ibu adalah 75% kali 400.000. 75/100 kali 400.000 adalah 300.000 untuk beli sembako. Nah, ini adalah soal-soal bentuk persen. Ya, soal cerita tapi tentang persen. Ya. Kalian harus benar-benar memahami, membaca soal tersebut dengan detail, dengan teliti, pahami maksud soal tersebut, sehingga kalian bisa mengetahui apa yang diinginkan, apa yang ditanyakan, dan kalian bisa mengerjakan. Ya. Kalau kalian bingung, kalian bisa mengikuti proses yang Mister lakukan, yaitu akan diketahui, ditanya, dan dijawab. Akan lebih terstruktur ya dalam mengerjakannya nanti. Oke, nah ini soal terakhir tentang persen. Nah, carilah nilai dari 200% dari. Nah, ada kata dari. Ingat, kalau ada kata dari berarti dikalikan. 200% dari 800 berarti 200/100 kali 800. 1.600. Ya. Oke, 10% dari 370 berarti 10% kali 370. Ya. Jadi 10/100 kali 370, 37 liter. 16% dari 25 meter, sama. 16/100 kali, ini kali 25 ya, bukan 800 yang salah ketik. Ntar saya akan ganti. Ya, ini 16% dikalikan dengan 16% dikalikan dengan 25 meter ya, ini dikalikan dengan 25 ya. 16% dikalikan 25 berarti 16/100 dikalikan 25 ya, kita bisa hitung dan ketemu 4 meter. Kemudian 25% dari 1.600 ya, 25% dari 1.600 berarti 25% kali 1.600, 25/100 ya, 25% 25/100 kali 1.600 sama dengan 400 kg. Kemudian soal yang terakhir 160% berarti 160 dikali 3 km karena dari 3 km. 160% kali 3 km sama aja 160/100 kali 3 yaitu 4,8. Oh, ini bukan kilogram. Kilometer ya. Ini kilometer. Ada banyak salah ketik. Oke. 4,8 kilometer. Oke, cukup mudah bukan untuk menyelesaikan soal-soal dalam bentuk persen? Pahami soalnya, baca soalnya dengan baik-baik, lihat perintahnya, apa yang diinginkan dari soal tersebut, kerjakan sesuai dengan proses yang benar. Oke, itu adalah pembahasan kita tentang persen. Nah,
Sekian pembahasan kita tentang persen. Semoga apa yang kita bahas sama-sama, apa yang kita sudah pelajari saat ini bisa bermanfaat dan bisa kalian terima dengan baik. Kalau memang belum paham, sekali lagi Mister ingatkan, lihat video ini dari awal proses sampai akhirnya, sehingga kalian bisa benar-benar memahami proses pengerjaan, khususnya tentang materi persen ini, ya, sampai benar-benar kalian paham. Terima kasih semuanya, God bless you, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye.